Shalom adik-adik remaja GKI Ungaran dan adik-adik dimanapun berada. Saya Kakak Petrus Rangga Kakak, mahasiswa STT Simpson. Kembali kita bertemu dalam pembelajaran berseri tentang Yesus Kristus berbasis buku Injil 4 berganda. Pada pertemuan kelima ini, tema yang dibahas yaitu Yesus Kristus penyembuh kita. Nah, pertama kita akan mempelajari bersama-sama arti dari kesembuhan ilahi dan hal yang kita dapat dari kesembuhan ilahi itu. Sebelum mulai materi kita, mari bersatu dalam doa. Bapa kami kerajaan surga, kami bersyukur pada hari ini Tuhan, kami akan mendengar firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami akan dengarkan Tuhan supaya menjadi berkat bagi kami Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Pada saat ini kita akan mempelajari dua hal, yaitu arti kesembuhan dan bagaimana Yesus menjadi penyembuh kita. Mari kita melihat satu persatu. Yang pertama, arti kesembuhan ilahi. Arti kesembuhan ilahi ada beberapa hal, yaitu yang pertama, kesembuhan ilahi adalah kuasa Allah yang dialirkan ke dalam tubuh manusia untuk memperbarui kekuatan tubuh manusia. Yang kedua, kesembuhan ilahi adalah kesembuhan oleh kuasa Tuhan Yesus yang mampu memberikan kesempurnaan fisik dan setiap orang yang berkehendaknya. Yang ketiga, kesembuhan ilahi bagi mereka yang percaya kepada Yesus ketika kita melakukan pemberontakan kita, Dia remukkan oleh karena kejahatan kita. Mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita bisa melihat Yesaya 53 ayat 5. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia remukkan oleh karena kejahatan kita. Keajaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bagian yang kedua adalah bagaimana Yesus menjadi penyembuh kita. Bagian yang pertama, kesembuhan ilahi adalah satu jamahan tangan kuasa Allah yang seperti kuasa yang membangkitkan anak Yairus dari antara orang mati, atau kuasa yang membuat jiwa kita orang-orang berdosa bertobat. Yang kedua, Yesus telah memberikan kesembuhan untuk kita dengan bilur-bilurnya. Salah satu kutuk dosa yang telah Ia tanggung adalah sakit penyakit. Di atas kayu salib, Kristus telah menanggung sakit penyakit kita, darahnya yang tercurah oleh bilur-bilur atau luka-luka pada tubuhnya, yang menjadi kita sembuh dan terbebas dari segala sakit penyakit. Yang ketiga, kesembuhan untuk tubuh, jiwa dan roh, kesembuhan yang total, yang sekaligus bahwa hidup baru yang penuh dengan kebahagiaan dan berkat Allah. Bisa kita lihat di Matius 8 ayat 16 sampai 17. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Ayat 17, hal itu terjadi supaya menggenaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, ada dua pertanyaan, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dari arti kesembuhan ilahi? Yang pertama, kesembuhan ilahi adalah kuasa Allah yang dialirkan ke dalam tubuh manusia untuk memperbarui kekuatan tubuh manusia. Yang kedua, kesembuhan ilahi adalah kesembuhan oleh kuasa Tuhan Yesus yang mampu memberikan kesempurnaan fisik dan setiap orang yang berkehendakinya. Bagian yang kedua, bagaimana Yesus menjadi penyembuh kita. Yang pertama, kesembuhan ilahi adalah satu jamahan tangan kuasa Allah yang seperti kuasa yang membangkitkan anak Yairus dari antara orang mati.
Yang kedua, Yesus telah memberikan kesembuhan untuk kita dengan bilur-bilurnya. Salah satu kutuk dosa yang telah ia tanggung adalah sakit penyakit. Yang ketiga, kesembuhan tubuh, jiwa, dan roh. Kesembuhan yang total, yang sekaligus bawa hidup baru yang penuh dengan kebahagiaan dan berkat Allah. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini. Kami sudah akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan Tuhan supaya menjadi berkat dan kekuatan bagi kami Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jangan lupa adik-adik remaja, kita akan bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa lagi. God bless you.